Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat pengenalan tentang phrase dan clause. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa untuk tayangan ini diambilkan sumbernya dari internet maupun dari buku. Phrase, pengertian sederhananya adalah a group of words that has no subject or predicate but has a certain meaning. Contohnya, a book, yaitu terdiri dari dua kata, kelompok kata terdiri dari dua kata, a dan book. A new book, tiga kata. A new green book, empat kata. A new green book on the table, 7 kata. Book dalam hal ini menjadi head atau inti dari phrase yang ada itu, serta kata-kata lain selain book menjadi modifier atau pembatasnya. Demikian juga untuk a beautiful girl on the street, a small child under the tree, a new bag on the right side corner of the table. Semuanya ini adalah contoh-contoh dari phrase, yaitu sekelompok kata yang tidak memiliki subjek atau predikat. Jadi bukan tergolong dalam suatu klausa atau clause, atau bahkan bukan juga tergolong dalam satu kalimat. Phrase ada beberapa macam, diantaranya yang pertama adalah noun phrase, yaitu frase kata benda. Dicontohkan di sini adalah the lost and bewildered tourist, di mana tourist menjadi headnya. Yang dicetak merah di sini semuanya adalah yang menjadi headnya. Yang lainnya adalah sebagai modifier atau pembatas. Demikian juga contoh kedua, the senile old man, a wet and stinky dog, many cases of infectious disease, some cookies shaped like stars, a story as old as time, long and winding road, a cool wet afternoon, shining day on the 1st October 2013, charming face in the morning, pretty girl at the corner of the room, cruel cat on avocado tree, thick book under the red hat. Berikutnya gerund phrase, di mana frase dengan head berupa gerund. Kita ketahui gerund adalah bentuk kata kerja yang dibendakan, yaitu dalam bentuk present, dalam bentuk kata kerja dalam bentuk verb ing, yaitu present participle. Contohnya, flying above the lake, scrambling over the pile, doing his homework, increasing the hours, marketing cigarettes, limiting free speech, regulating tobacco, swimming pool, smoking area, hanging under the sun. Kemudian kita bisa melihat juga ada verb phrase, yaitu frase yang berupa frase kata kerja. Namun dalam contoh yang ada ini ditempatkan dalam satu kalimat. Misalnya, he was waiting for the rain to stop, watching the pot, he was upset when it didn't boil, you have been sleeping for a long time, you might enjoy a massage, he was eager to eat dinner. Nah, itulah tadi beberapa hal yang berkenaan dengan verb phrase, di mana yang dicetak merah ini adalah sekelompok kata, di mana yang menjadi kata intinya atau headnya adalah kata kerja.
Kemudian infinitive phrase. Contohnya juga dalam bentuk kalimat, di mana yang dicetak merah ini adalah semuanya adalah infinitive phrase. Contohnya, everybody loves to watch movies. To make lemonade, you have to start with lemons. I tried to see the stage, but I was too short. She organized a boycott to make a statement. To see Niagara Falls is mind-boggling. He really needs to get his priorities in order. The company decided to reduce hours for everyone. To donate time or money is a honorable thing. I went to Spain to study the language and culture. Berikutnya, adjective phrase, yaitu frase kata sifat. Dalam kalimat, contohnya, Tony lost his dark brown briefcase. Di mana dark brown di sini adalah adjective phrase. After Don's accident, his behavior grew stranger and stranger. Stranger and stranger adalah adjective phrase. Budi thinks the shampoo tastes awfully funny. Awfully funny, adjective phrase. Humans can be very ridiculous animal. The red luxurious house beside rice field is mine. Lalu, prepositional phrase. Contohnya, on the table, by the brook, over the rainbow, in the dark of night, between a rock and a hard place, for a while, of strawberries and cream, against all odds, on the internet, in the room, over the cabinet, near the window, on the bedroom floor, in the vegetable bin, from Beverly. Namun kita harus ketahui juga bahwa untuk prepositional phrase ini pada suatu saat juga bisa menjadi bagian dari adverbial phrase. Adverbial phrase dalam bentuk adverb of manner atau frekuensi, contohnya dalam kalimat sebagai berikut. The players responded surprisingly well to all the pressures of the playoffs. The best way to preserve the flavor and texture of fresh vegetable is to cook them as quickly as possible. As quickly as possible, we clean the fish and place them in coolers. The air was warm, stirred only occasionally by a breeze. Only occasionally is there a rumble in the sky or a hint of rain. Snow fell much earlier than usual. Namun kita tadi katakan bahwa adverbial phrase juga bisa berupa preposisi atau prepositional phrase, artinya diambil dari prepositional phrase, semacam on Friday night I'm playing squash. Their marriage broke up in the most painful way. May I, on behalf of the shareholders, congratulate you? Di mana semuanya mengandung preposisi. Contoh, kita coba untuk temukan beberapa phrases atau phrase yang ada di dalam kalimat ini. Yesterday afternoon, Frank Hawkins was telling me about his experiences as a young man. Kita temui adverbial phrase yesterday afternoon. A phrase was telling, prepositional phrase about his experiences as a young man. Lalu, kita akan juga memperkenalkan clause. Dalam pengertian sederhana, clause adalah a group of words that has subject and predicate. Sometimes can stand alone as a sentence. Sekelompok kata yang ada subjek dan predikatnya, yang kadang-kadang bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat. Contohnya, you read the book. Ini adalah clause. Karena memiliki arti penuh, maka ini juga bisa disebut sebagai sentence. You read the book. Kemudian, apabila kita buat menjadi you read what I bought yesterday, artinya what I bought yesterday adalah the book,
you read what I bought yesterday, maka di sini ada dua klausa. Yang pertama, you read, ada subjek dan predikat di situ. Kemudian what I bought yesterday, ada subjek predikat yaitu I dan bought. Hanya saja kedua klausa ini berbeda posisinya, di mana you read masuk dalam main clause, induk kalimat, sedangkan what I bought yesterday masuk dalam subclause atau anak kalimat. Nah, inilah beberapa penjelasan singkat mengenai phrase and clause. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.